Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore. Ya, sudah makan? Oh belum ya, habis ini bisa langsung makan ya. Tapi sebelum saudara makan jasmani, saudara akan makan rohani. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saudara boleh senggol kanan kiri, katakan, ojo turu lo yo. Ya. Jangan tidur, jangan main HP ya. Karena firman Tuhan cuma singkat, hanya 30 menit. Supaya saudara dengar firman Tuhan dan saudara bisa lakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita masuk di minggu pertama bulan April dengan tema besar mengalami mujizat. Dan hari ini, minggu ini kita belajar tentang pribadi yang mengalami mujizat. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini dan terus terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya memulai dulu dengan kesaksian dalam beberapa minggu ini, baik kesaksian sakit disembuhkan, juga masalah finansial, dan baru saja tadi siang saya melayani pelepasan, nanti saya akan ceritakan. Yang pertama, ada jemaat, boleh disiapkan PowerPoint-nya, yang mengikuti tayangan online di Yesterday Revival, dia sedang sakit, dan puji Tuhan boleh ditampilkan, disiapkan PowerPoint-nya. Sakit asam lambung Bapak Ibu Saudara, dan itu pasti nggak nyaman di perutnya, tapi kita boleh lihat di PowerPoint-nya, boleh ditampilkan. Ya, boleh ditampilkan. Nah, yang sebelumnya. Nah, itu bisa dibaca sama-sama. Puji Tuhan Pastor Yoel, lambung saya sudah, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup sembuhkan. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya, kalau saudara datang doa malam, kalau saudara ingat, saya bilang bahwa ada yang Tuhan mau sembuhkan dan hari Jumatnya dia akan bersaksi. Saya tunggu dari pagi sampai malam saudara, sampai jam 11 malam hari Jumat, belum ada WA yang masuk saudara. Wah, di situ saya, Tuhan, saya percaya Engkau tidak akan mempermalukan hamba-Mu. Saya percaya Tuhan bekerja. Dan saudara tahu, jam berapa? 23.59 ada yang WA saya. Boleh ditampilkan screenshot WA-nya? Dia tidak mau ditulis namanya, dia minta disamarkan identitasnya. Dan dia katakan apa? Saya sakit, bahkan sampai opname, saya hadir di ibadah minggu lalu, ibadah mujizat, dan dikatakan apa? Kita percepat saja, saya mengalami mujizat sembuh, terobati, Tuhan betul-betul ajaib. Kenapa dari dulu saya tidak mempercayakan hidup saya kepada Tuhan? Terima kasih lewat Koyol telah menjawab doa-doa yang selama ini saya harapkan hadir di hidup saya. Jadi dia sakit, menjadi sembuh, dan bagi Tuhan tidak ada yang, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan pakai gereja ini untuk menyatakan yang mustahil menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu kemarin hari Sabtu, setelah ada namanya ibadah gerakan kaki Dian, saya bertemu dengan seseorang, identitasnya minta disamarkan. Dia cerita, ternyata keluarganya sedang mengalami, ya tidak sadar, anaknya pinjol saudara, sampai 11 juta. Dan harus ditagih dan harus bayar saudara, karena utang. Ya, dia bingung bagaimana caranya karena keterbatasan uang. Singkat cerita, dia bergumul selama 1 minggu, bergumul. Ternyata dia ingat bahwa dia punya sebidang tanah di satu daerah. Dan tahu saudara apa yang terjadi? Ada orang hubungi, nawar tanahnya, harganya cocok, transaksi, dan hari H waktu bayar uangnya ada, dan utangnya sudah lunas, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Karena jual tanah tidak mudah saudara. Jual tanah saudara itu bukan liquid. Harus butuh waktu, butuh proses, dan lain sebagainya. Tapi ada percepatan, ada pelipat gandaan, dan saya percaya hari ini setiap pribadi kita akan mengalami mujizat, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya baru saja melayani melayani pelayanan pelepasan saudara. Yang dimana dari kecil keyakinan yang lain, kepercayaan yang lain, dan sudah minum air kembang, minum air, semua diminum air. Dan saudara, tadi waktu saya datang, ya badannya sudah mulai merasa ada pergolakan, ada sesuatu yang nggak nyaman. Terus saya bilang, waktunya kita doa dan kita nyanyi lagu kesukaan kita ya, haleluya, haleluya, 12 kali.
Haleluya, haleluya. Saya minta dia bangkit berdiri, lagi duduk kan berdiri. Saya tumpang tangan, tiba-tiba rebah Bapak Ibu Saudara, jatuh blek di kursi jatuhnya karena ada kursi. Langsung saudara manifestasi. Saya tumpang tangan dan saya selalu katakan bahwa setan tidak bisa menyentuh orang-orang percaya. Coba cakar saya, coba serang, nggak bisa saudara. Karena kita punya kuasa, kita punya roh, dan roh di dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Saya tumpang tangan, selalu kuncinya nama Yesus. Yang bisa mengusir setan itu cuma nama Yesus. Saya tumpang tangan. Saya bilang, kau dengar saya serukan nama Yesus. Dia katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Saya juga bilang, serukan, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Tiba-tiba tambah mengeras dan tiba-tiba dia terdiam untuk waktu seketika. Saya bilang, kau dengar suara saya, yuk kita doa sama-sama. Ketika doa sama-sama, kita doa. Dia diam mulutnya. Oh, saya tahu, iblis gak suka, iblis gak mau diusir saudara. Tapi nama Yesus bisa ngusir iblis. Dia mulai ngomong jadi kayak suara wanita tua ya. Aku gak mau keluar, aku udah jero ae. Gitu. Oh, saya bilang gak bisa. Orang ini bukan punya kamu, saya bilang. Ini punya Tuhan. Ini anaknya Tuhan, anaknya Yesus, saya bilang. Saya tengking dalam nama Yesus saudara. Dia ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Dan selalu dalam setiap pelayanan pelepasan saya selalu mulai dengan doa deklarasi. Apa? Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara tahu, dia ikuti, bicara, tiba-tiba dia tenang, dia mulai sadar, dia mulai nyaman, dan saya percaya ada kemenangan di dalam nama Yesus, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, cuman Yesus yang bisa ngusir, saudara. Nggak ada pakai garam, coba aja mau semua garam Anda lempar, malah datang saudara. Jangan mau dibodoh-bodohi. Kalau saudara dikatakan, pakai garam ini aja, no. Garam itu yang buat datang saudara. Garam itu yang permainannya itu situ. Justru nama Yesus yang bisa ngusir, nama Yesus yang berkuasa. Dan tadi saya kalian doakan rumahnya, membersihkan rumahnya, yang katanya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Sekalian kita bersihkan dan puji Tuhan ada sukacita terjadi. Dan saya percaya setiap ada nama Yesus ada sukacita. Dan ketika ditanyakan oleh pihak keluarga, tadi gimana Pak Yolo tuh doakan dia? Saya bilang ya, saya kalau ngeliat-ngeliat enggak Bapak Ibu, saya enggak suka ya ngeliat-ngeliat begitu enggak. Tapi ada namanya impresi Roh Kudus. Ada dinyatakan kebenaran. Saya bilang begini, ya ini tadi nenek-nenek wanita tua, saya bilang begitu. Terus, loh kok bisa Pak? Memang anak-anak bilang sih nenek-nenek. Ya saya bilang, ya tapi sudah kita usir. Nama Yesus yang bisa ngusir. Kita tidak perlu membahas lagi, tapi ke depan dengan Yesus berjalan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan sanggup melakukan mujizat, dan dia ajaib, dia Tuhan yang luar biasa, dan sekali kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar lebih dalam bagaimana kita mengerti mujizat. Mujizat nggak hanya bicara materi Bapak Ibu Saudara. Ada satu mujizat yang luar biasa dalam hidup kita sebagai orang percaya yang orang tidak percaya tidak miliki. Mari sama-sama kita melihat Kisah Para Rasul 4 yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam, selain di dalam, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, saya ingatkan, ini akhir zaman, banyak pengajar-pengajar palsu, banyak pengajar-pengajar sesat, banyak nabi palsu yang sudah mulai berkeliaran di YouTube, di TikTok, di WhatsApp. Saya cuma mau tekankan, surga hanya di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara nggak bisa selamat karena perbuatan baik. Saudara mau, saya sudah kasih uang orang sampai 1 miliar. Enggak, selama saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak bisa diselamatkan. Perbuatan baik adalah buah dari saudara percaya Yesus. Hari ini kita akan belajar bahwa mujizat itu nggak hanya bicara tentang materi. Karena kalau fokus kita kepada materi, maka ketika saudara menerima materi, baru saudara percaya Tuhan. Enggak, bukan cuma itu saja. Materi itu bonus saudara, itu mengikuti, nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Tapi hari ini mujizat yang terbesar buat saudara dan saya adalah kita beroleh keselamatan hanya di dalam Yesus, dan yang percaya katakan amin. Tidak ada di jalan yang lain. Kenapa saudara menjadi orang Kristen? Jawabannya, karena saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia satu-satunya juru selamat. Yang dimana ketika waktu kita tiba, kita akan beroleh sorga, dan yang percaya katakan amin. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah privilege orang percaya. Yang dimana dengan yakin bahwa Yesus bisa bawa kita ke sorga.
Loh mana buktinya Pak? Di Alkitab dikatakan bahwa Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita. Yang lain nggak bisa menyediakan tempat, yang lain harus berlomba-lomba supaya bisa masuk surga. Tapi kita beroleh tempat di dalam Yesus. Ini adalah mujizat yang paling terbesar, saudara. Nah nanti bicara tentang materi, nanti saya akan jelaskan. Itu mengikuti, itu bonus saudara. Sama seperti saudara pergi ke supermarket. Saudara beli susu bayi, bonus payung, gratis payung. Nah saudara cari payungnya atau cari susunya? Susunya. Kalau saudara cari susu bayi, maka saudara akan dapat payung. Tapi kalau saudara kejar payung, belum tentu saudara dapat susu bayi itu. Nah hari ini saya mau kembalikan jemaat supaya saudara datang ke gereja bukan karena saudara rutinitas sebagai orang Kristen, tapi saudara tahu saudara harus bersekutu dengan sesama yang percaya Yesus, dan saudara harus terus mendengar firman karena ini sudah akhir zaman. Sekali lagi saya tekankan, pengajar-pengajar palsu sudah mulai bermunculan. Saudara, setiap hari Rabu saya ngadakan pendalaman Alkitab supaya jemaat di tempat ini pengajaran kuat, penting mengerti Alkitab. Karena banyak daripada kita mungkin nggak baca Alkitab. Betul apa betul? Alkitab kita cuma buat ganjel pintu karena tebel, buat ganjel jendela karena tebel, buat balang kalau karena tebel. Enggak. Alkitab adalah firman logos dan firman adalah Allah theos. Jadi firman adalah Allah logos theos. Artinya ketika saudara membaca firman, saudara mendengar apa yang Tuhan katakan kepada saudara, dan saya yang percaya katakan amin. Nah jadi hari ini saya mau katakan bahwa keselamatan adalah mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Nah mari sama-sama ketika kita percaya Yesus, ada sesuatu yang baru dalam hidup kita. Mari kita lihat Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berkata apa? Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Saudara, ini berbicara tentang Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu eksis di segala zaman, bekerja sama di semua waktu, tidak terbatas oleh waktu. Karena adalah Allah Tritunggal. Memang kalau kita belajar Alkitab, di Perjanjian Lama, Bapa yang banyak berperan. Lalu di Perjanjian Baru Yesus, dan di era sekarang Roh Kudus. Tapi ketiga-tiganya yang dalam satu hakikat, yang dalam satu esensi yaitu Allah, mereka bekerja sama dalam setiap zaman. Artinya walaupun di Perjanjian Lama Roh Kudus tetap bekerja. Kalau saudara tahu lambangnya selain air jernih apa? Minyak. Pengurapan minyak itu artinya hadirat Roh Kudus. Yesus pun dalam Perjanjian Lama juga dicatat salah satunya malaikat Tuhan kalau saudara baca. Nah itu adalah juga lambang daripada Yesus. Jadi Tritunggal ini bekerja dalam segala waktu dan zaman. Eksis. Jadi bukan pada Perjanjian Baru saja Yesus ada, dan bukan pada Perjanjian Baru saja dia seakan-akan dijadikan Allah. Tidak. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang dialahkan. Supaya saudara paham ini dulu. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia karena kita harus ditebus. Dosa kita harus ditebus. Nah kita kembali ke ayatnya. Dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan air jernih yang akan mentahirkan. Kata tahir itu artinya apa? Menyucikan, menguduskan, memulihkan, menyembuhkan kita. Karena kita itu pada naturnya adalah dosa. Kita harus disucikan, dikuduskan. Lebih mudah berbuat baik atau berbuat jahat? Jahat. Lebih mudah berbuat bohong daripada jujur, betul? Sebab itu kita perlu ditahirkan dari segala kenajisanmu. Kita boleh lihat ayatnya. Dan dari semua berhala-berhala aku akan mentahirkan kamu. Berhala itu enggak hanya bicara patung Bapak Ibu. Hobi saudara. Apapun yang saudara lakukan yang membuat Tuhan menjadi nomor 2, bahkan pacar saudara bisa jadi berhala. Jangan ke gereja kamu, kalau ke gereja putus gitu ya. Wah, lebih takut sama pacarnya, yaitu namanya bucin itu ya. Ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, bukti saudara percaya Yesus adalah perubahan hidup. Sama-sama katakan perubahan. Kalau saudara percaya Yesus, saudara sebelumnya bohong, saudara jadi jujur. Kalau saudara sebelumnya suka jahat, saudara jadi baik. Sering kali kita ngaku Kristen tapi kita suka gampar istri kita. Sering kali kita ngaku Kristen tapi kita maki suami kita. Nggak bisa. Bagaimana orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita?
Zaman sekarang ini zaman yang saya sebut zaman edan, wolak-walik. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada temannya yang bangkrut, syukurin lu, itu mungkin dosa lu gitu kan. Ada orang yang diberkati Tuhan, wah ini mungkin ngepet ini ya. Nah, padahal zaman sekarang, saudara online pun, remote dari rumah saudara, saudara bisa penghasilannya bisa luar biasa, betul? Iya, karena zaman udah berubah. Jadi ketika saudara diberikan hati yang baru, roh yang baru, nanti yang ngerasa bukan saudara, orang lain bisa ngerasa. Wih, semenjak datang ke gereja, yang biasanya suka miso-miso, kok jadi sekarang ngomongnya dikit-dikit haleluya. Wah, puji Tuhan, di tongkrongan gitu ya. Datang-datang, shalom saudaraku. Padahal biasanya di tongkrongan, tit. Nah, baru datang aja udah 3 huruf mematikan itu ya. Nah iya. Tapi semenjak saudara percaya Yesus, saudara datang ke tongkrongan, saudara jadi bawa terang. Karena saudara anak terang, yang percaya katakan amin. Ya. Jadi satu mujizat terbesar adalah keselamatan. Yang kedua, saudara mengalami perubahan hidup. Kita jangan ngomongin materi dulu, itu ngikutin saudara. Dan saya berdoa bagi jemaat di tempat ini, Tuhan akan memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara kerja jujur, Tuhan pasti berkati. Rezeki itu gak salah alamat saudara. Tapi hari ini jangan fokusnya ke situ dulu. Di sini dulu yang gak kelihatan, hati kita. Kalau masih suka iri, dengki, ya, masih suka panas lihat orang lain sukses loh. Jangan saudara, justru saudara pacu diri saudara. Saya mau jadi versi terbaik diri saya. Lanjut ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan, saudara, penggenapan ini ada di perjanjian baru. Tubuhmu adalah bait, dan Roh Kudus tinggal di dalammu. Dan dikatakan apa? Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ada satu lagu berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Apa buktinya? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Wah, ini choir terbesar yang pernah saya pimpin ya. Kasih tepuk tangan buat semua ya. Saudara, sudah banyak saudara capek untuk menyenangkan orang lain. Sudah banyak saudara pakai sesuatu untuk saudara menunjukkan diri kepada orang lain. Buat apa? Saudara hidup bukan untuk menyenangkan orang lain. Saudara hidup untuk menyenangkan Tuhan. Capek saudara kalau menyenangkan orang lain. Gak ada benernya. Betul apa betul? Iya. Orang itu cuma nyari salah. Tapi Tuhan mau cari yang benar dalam hidup kita. Itu bedanya. Jadi pertama saya ulangi, mujizat yang terbesar itu keselamatan. Yang harusnya kita ini binasa, tapi kita beroleh sorga. Yang kedua, mujizat yang terbesar yang saudara bisa alami, perubahan hidup. Saudara percuma datang ke gereja ratusan kali, bahkan puluhan tahun, belasan tahun. Tapi saudara gitu-gitu aja. Saudara mau berubah boleh, yang mau berubah boleh angkat tangan. Saya percaya saudara angkat tangan tanda iman saudara, dan saudara akan berubah dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Iman itu bukan cuma diucapkan tapi bertindak. Saya percaya engkau yang angkat tangan, engkau bukan sekedar nganggur-nganggur angkat tangan. Tapi Tuhan akan bekerja dan saya akan mendengar kesaksian yang luar biasa daripada engkau. Ya, enggak usah muluk-muluk saudara. Saudara yang malas jadi rajin itu perubahan. Saudara yang suka mengeluh jadi mengucap syukur itu perubahan. Saya kasih sebuah cerita ya saudara. Ini adalah ilustrasi. Ada orang tua punya 2 anak, anak kembar. Dan lagi mencoba mengetes eksperimen kepada 2 anak ini. Ya, karena sifatnya berbanding terbalik walaupun kembar. Yang satu, kamar anak nomor 1 dibelikan PS yang terbaru PS5 dengan games yang sangat banyak.
Sedangkan di kamar nomor 2, mohon maaf, dikasih kotoran kuda, saudara. Ketika dicoba dites, yang anak pertama masuk ke kamarnya. Saudara tahu, harusnya dia senang, betul? Enggak, dia marah. PS-nya ada, sticknya ada, tapi enggak ada yang main sama saya. Loh, sudut pandang, mengeluh dia. Sedangkan yang di kamar nomor 2, mohon maaf, ada kotoran kuda. Dia masuk, dia lompat-lompat seneng, ye. Harusnya kalau ada kotoran kuda gimana? Emosi dong. Gimana ini kok bisa ada kotoran kuda di kamar saya nih? Siapa ini yang buang kotoran kuda? Harusnya begitu ya. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Kalau saya lihat ada kotoran kuda, dia katakan apa? Kalau saya lihat ada kotoran kuda, berarti hari ini papa mama beli kuda buat saya di rumah saya. Sudut pandang yang beda. Nah itu yang saudara harus miliki kacamata iman. Saudara melihat situasi, jangan pakai sudut pandang nomor 1. Kalau saudara pakai sudut pandang nomor 1, mau saudara dapat uang 1 miliar, tetap pasti ngeluh saudara. Tapi kalau saudara lihat sudut pandang kedua, mau saudara cuman 10.000 tahu, tempe, nasi putih hangat dengan sambal terasi. Oh haleluya, nikmat saudara, ngiler saya ini. Loh iya saudara, betul apa betul? Iya, saudara bersyukur kalau kita masih bisa makan tahu tempe. Oh, ini sering didiskreditkan ya, disolimi, dilecehkan ya. Padahal tahu tempe itu bagus proteinnya, luar biasa gizinya, dan harganya terjangkau, betul? Tapi kalau kita nggak jaga hati, bisa bikin darah tinggi tuh tahu tempe. Kenapa? Karena tiap kita ke meja makan kita buka tahu tempe. Nah itu darahnya naik saudara. Ya? Jadi hari ini sikap hati kita yang akan menentukan. Amin. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita melihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, udah mau selesai Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat 33, nggak terasa toh? Iya, makanya kalau main HP malah kerasa. Tapi kalau nggak main HP saudara terasa cepet ya. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara, Matius 6, kalau saudara baca firman Tuhan dari Matius 6, ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang hal kekhawatiran materi. Pakaian, makanan, minuman. Tapi Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau saudara mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu yang lain bonus. Tapi kalau saudara ngejar bonusnya, saudara akan kehilangan kerajaan Allah. Saya kasih contoh ya. Jangan-jangan Tuhan tidak berkati saudara dan saya. Bisa jadi karena saudara nggak siap untuk diberkati. Saudara misalnya dikasih 1 miliar, kalap saudara. Beli ini, beli itu. Dikasih 1 miliar, nikah lagi misalnya. Loh. Nggak bisa ngontrol. Betul? Tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu kalau kita siap, Dia akan langsung curahkan buat kita kok. Dia akan berikan ketika kita siap. Kalau kita nggak siap, Dia nggak akan berikan. Karena apa? Tuhan kita itu konsepnya Bapa dengan anak. Bapa tahu apa yang anak perlukan. Yang percaya katakan amin. Nah kita lihat ayat yang paling terakhir 34. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, janganlah khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sehari cukuplah untuk. Yes. Saudara, hari ini, besok, jangan hari ini dibawa besok. Karena kalau hari dibawa besok itu namanya jadi stres, saudara. Pak, tapi gimana Pak? Pak, tapi gimana Pak? Saudara, kita masing-masing punya ujian, tantangan, cobaan yang kita harus hadapi. Ujian, tantangan kita beda, cobaan kita beda. Tapi kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup tolong saudara dan saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sebentar kita akan perjamuan kudus, tapi sebelum itu saudara, saya tidak tahu hari ini ada yang hadir, gak tahu orangnya siapa ya, tapi engkau datang, kepala engkau sakit cenat-cenut. Sebelum ke gereja kayak cenut. Saya mau katakan hari ini Tuhan akan sembuhkan engkau. Jadi saya akan adakan altar call singkat saja, untuk yang kepalanya sakit yang cenut-cenut maju, selagi saya sampaikan firman, itu sudah sembuh, nanti saudara maju untuk apa? Untuk Tuhan akan pakai jadi berkat, jadi kesaksian buat banyak orang. Saya percaya, saya nggak tahu siapa orangnya,
tapi saudara datang kepala cenat itu di bagian belakang, tapi dia sanggup sembuhkan, dan sementara firman disampaikan sudah sembuh, karena dia adalah Tuhan penyembuh, dia dokter segala dokter. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nanti setelah perjamuan, orang itu boleh maju, saya akan doakan engkau, pulih total, sempurna, ya, dan jadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Saya tutup dengan sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya melihat di sini ada Bapak Ibu, ada anak-anak muda. Hidup kita yang terpenting itu apa sih? Kita meninggalkan sesuatu, pusaka, bukan bicara materi, tapi iman atau nilai kehidupan, nilai Kristus yang kita bisa turunkan kepada keturunan kita. Ada sebuah cerita, 3 orang berhadapan dengan Tuhan di sorga. Yang pertama, ada seorang penginjil, dia luar biasa. Penginjil ini berkhotbah 1 juta orang, dia menangkan banyak jiwa, dia melakukan mujizat kesembuhan, dia melakukan perkara-perkara ajaib. Terus dia bilang, Tuhan, saya berhasil di hadapan engkau. Tapi Tuhan bilang, maaf, kamu gagal. Duh, kaget, kenapa Tuhan? Kamu bisa berkhotbah dengan hebat, kamu bisa melakukan perkara-perkara ajaib, tapi kamu gagal dalam keluargamu. Istrimu kamu telantarkan, anakmu tidak kamu didik, kamu lihat mereka di dunia bagaimana sekarang. Wah, orang yang pertama. Orang yang kedua, seorang pendeta, pastor, atau gembala. Jemaatnya banyak, ada 1 juta jemaat. Dia bilang, Tuhan, saya punya 1 juta jemaat, hebat saya Tuhan. Tuhan bilang, kamu gak hebat, kamu gagal. Loh, kok gagal saya Tuhan? Dia jawab apa? Tuhan jawab apa? Kamu merasa kamu hebat, kuantitasnya banyak, tapi sayang, kamu tidak pernah memperhatikan domba-dombamu, tidak pernah memperhatikan umat yang aku percayakan kepada kamu. Sehingga apa? Coba lihat mereka, datang ke gereja tapi pengajarannya gak sehat. Datang ke gereja tapi cuma untuk datang, tidak dapat makanan yang sehat, tidak dapat sesuatu firman yang benar. Akhirnya coba lihat mereka, kocar-kacir. Karena apa? Karena gak punya pendirian dan pengajaran yang kuat. Tiba-tiba muncullah seorang ibu. Ibu ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya gagal Tuhan. Loh, kenapa? Karena saya tidak seperti 2 orang sebelumnya. Saya gak hebat seperti penginjil itu, saya gak hebat seperti pastor itu atau gembala itu. Saya cuma ibu rumah tangga. Terus Tuhan jawab apa? Tidak, kamu tidak gagal. Kenapa? Walaupun kamu ibu rumah tangga, kamu berpikir kamu kecil, kamu berpikir kamu tidak bisa apa-apa, padahal kamu melakukan satu yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Tuhan berkata, karena kamu mendidik, mengajar dengan benar anak-anakmu. Sehingga kamu lihat sekarang di dunia, anakmu 2 orang, 1 jadi penginjil yang hebat, 2 jadi gembala yang betul-betul mengasihi domba-dombanya. Dan penginjil juga yang menjaga istri dan anak-anaknya. Saudara, apa yang saudara lakukan hari ini, yang terpenting itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara adalah orang tua, didiklah anakmu dengan firman Tuhan. Kalau saudara adalah anak, hormatilah orang tuamu, seperti firman Tuhan mengatakannya. Kalau engkau adalah seorang suami, kasihilah istrimu seperti firman Tuhan mengatakannya. Kalau engkau adalah seorang istri, hormatilah suamimu seperti firman Tuhan katakan. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Yoel, kalau orang tua saya nggak benar, apakah saya tetap harus menghormati? Jawaban daripada saya, apa yang ditulis dalam Alkitab? Hormatilah orang tuamu, seburuk apapun orang tuamu, tetap harus engkau hormati. Nanti tanggung jawabnya itu masing-masing, saudara. Orang tua nggak benar, tanggung jawabnya sama Tuhan. Anak nggak benar, tanggung jawabnya juga sama Tuhan. Jadi saudara, hari ini jadilah orang tua yang baik buat anak, dan anak-anak jadilah anak yang baik buat orang tuamu. Suami baik kepada istri, istri baik kepada suaminya. Dan saya percaya hari ini itu akan melebihi dari yang namanya materi, saudara. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.